Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas adalah paman Nabi Muhammad. Beliau punya anak namanya Abdullah. Sering disebut di dalam hadis itu Ibnun ataupun Ibni Abbasin. Anak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Yang diridhoi di dalam hadis ini Abdullah dan abahnya Sayyidina makanya disebut radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Qala tuliyat hadhil ayat. Dibacakan ayat ini. Dengar ya, lihat semua. Coba buka tuh, tutup kepala tuh buka. Nah. Kamu yang enggak senang lihat lagi itu tuh. Ya, ada waktu-waktunya. Adab ya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ini khitabnya kepada semua manusia tanpa terkecuali. Baik itu beriman maupun tidak, baik itu taat ataupun maksiat. Ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kalian wahai manusia mimma dari apa-apa fil ardi yang tumbuh dari bumi, halalan yang halal, thayyiban yang bersih. Halal dan bersih. Halal di dalam mencari nafkah tersebut. Ya, halal. Bekerja. Pekerjaannya jelas. Pekerjaannya yang betul-betul dari hasil kepak lelahnya. Pekerjaan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang di dalamnya mengandung daripada sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Bukan pekerjaan yang menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Ya. Halal itu artinya halal. Thayyiban yang bersih. Ya, yang bersih. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Inna Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di saat ayat ini dibacakan oleh Abdullah ibn Abbas di sisi Nabi, di situ ada Nabi Muhammad, dibacakan ini ayat. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dibacakan ini ayat oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Dengar semua. Ya Rasulullah, faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berdiri, faqama maka berdiri, qama yaqumu qiyaman maka berdiri. Siapa yang berdiri? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ceritanya beliau ini adalah salah satu sahabat yang awalnya belum Islam, namun mencari akan kebenaran Islam, mencari nama seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah ataupun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa, ahli di dalam strategi perang, pintar, cerdas. Ya. Memiliki daripada siasat berperang yang baik. Namun pada waktu itu beliau belum Islam. Masih dalam keadaan
belum beriman kepada Allah dan Nabi. Suatu saat, Sa'ad bin Abi Waqqas ini penasaran dengan Nabi Muhammad, mendengar cerita dan akhlak kemuliaan baginda Rasulullah, mengetahui dan mencari berita tentang keberadaan di mana tinggal Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad, bagaimana keluarga Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, didapatkan oleh Sa'ad ibn Waqqas. Di dalam pikiran Sa'ad ibn Waqqas ini, apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang dari kawan-kawannya yang pada waktu itu belum Muslim, menceritakan tentang keburukan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad begini, begitu. Diselidiki apakah benar, rupanya tidak benar. Apa yang disampaikan oleh kawannya itu semuanya hoax, semuanya enggak benar. Akhirnya beliau mengatakan, tolong antarkan saya untuk bertemu yang namanya Muhammad bin Abdullah ini. Siapa ini Muhammad? Kok orang simpatik, senang, bahagia. Di saat bertemu baginda Nabi Muhammad SAW, apa rahasianya? Apa kehebatan bagi Nabi Muhammad ini? Karena dia belum Islam, akhirnya Muhammad. Naam. Diantarkan ke salah satu tempat. Di situ Nabi Muhammad pas lagi berbincang-bincang dengan sahabat. Sedang berbincang-bincang dengan sahabat. Ini saat menggunakan kuda, melihat dari kejauhan ada perkemahan. Perkemahan di dalamnya ada Rasulullah. Kemudian yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas ini takjub, dari kejauhan itu, di dalam kemah tersebut, ya, terang benderang sinar. Yang sinar itu pas di posisi tengah, yang di situ Nabi Muhammad sedang menyampaikan mungkin wasiat ataupun nasihat ataupun risalah dakwah pada waktu itu. Kemudian apa yang dilakukan, ya, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau tidak berbicara apa-apa. Beliau hanya menatap wajah Nabi Muhammad, melihat dari kejauhan wajah Rasulullah. Ditatap, diperlihat senyumnya Nabi, pandangan mata Nabi, ya, ramahnya Nabi, dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh yang baru datang saat itu untuk duduk. Ijlis ya fulan, ijlis, duduk. Setelah duduk, selesai pengajian, yang lain sudah pada bubar, tinggal Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Langsung Sa'ad bin Abi Waqqas ini ngomong, saya ini bersaksi, kata beliau, annaka Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah betul-betul utusan Allah. Saya bersaksi annaka Muhammad Rasulullah. Engkau ini betul-betul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Kemudian langsung memeluk Nabi Muhammad dan mencium lutut Rasulullah, langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, dengarin, ini seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang awalnya belum Islam, tetapi hanya melihat wajah Nabi Muhammad, langsung beliau mengatakan, tidak aku lihat daripada wajahmu, wahai Rasulullah, sedikit pun kedustaan dan kebohongan. Apa-apa yang disampaikan oleh mereka di luar sana itu semuanya tidak benar. Nyatanya aku melihat dirimu dan kau menyambut aku dalam keadaan ramah tamah. Kau tersenyum melihat kepadaku sembringah senyumanmu, wahai Muhammad. Aku yakin engkau adalah orang yang betul-betul dipilih oleh Tuhanmu untuk menjadi utusannya.
Ishhadu, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikrar ni Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau mengatakan, wahai baginda Rasulullah, mulai saat dan di detik ini saja aku akan setia mengikuti dirimu dan aku akan menjadi murid Nabi Muhammad sampai mati. Aku akan mencintaimu wahai Muhammad. Ya Rabb, hadza iman al-ghali, iman ghaliyah. Ini iman yang mahal ini. Baru ketemu langsung beriman, ajib. Ini luar biasa. Udah. Ini kan Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan salah seorang keturunan bangsawan berdarah biru. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini paling benci dengan Nabi Muhammad. Kalau dengar nama Nabi Muhammad itu sakit telinganya. Benci betul dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pulang. Setelah lama berbincang dengan Nabi, pulang ke rumah. Kemudian ibunya sudah menunggu di depan pintu. Ibunya menunggu di depan pintu. Di saat-saat memarkir kudanya, ibunya langsung menyambut Sa'ad dan memegang tangan Sa'ad dengan kerasnya. Hei Sa'ad, kamu dari mana? Sa'ad mengatakan, aku bertemu dengan Muhammad bin Abdullah. Apa kata ibunya? Kamu bertemu dengan Muhammad bin Abdullah? Itu Muhammad, oh dimacam-macam, dicaci maki Rasulullah. Muhammad begini. Apa kata Sa'ad? Tidak benar wahai ibu. Apa yang ibu sampaikan itu tidak benar. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang memiliki sifat yang mulia. Disampaikan kepada ibunya. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, engkau ini dari mulai kecil sampai kau tumbuh dewasa, tidak pernah menjawab apa yang aku sampaikan. Baru sekejap engkau kenal dengan Muhammad, engkau sudah berani menuding dan menyalahkan ibumu. Dan aku baru dengar, wahai Sa'ad, kata ibunya, ada salah satu yang menyampaikan berita kepadaku, bahwasanya apakah benar dirimu ini telah berikrar untuk masuk kepada agama Muhammad? Maka Sa'ad mengatakan, na'am, ya ummi, betul wahai ibuku. Aku sudah masuk kepada agama Muhammad, bahkan aku menjadi tameng pembela Nabi Muhammad SAW. Kaget ibunya. Tambah marah ibunya nih, tambah marah. Gak terima ibunya. Hei Sa'ad, katanya. Kamu ini yang benar saja. Kamu baru kenal dengan Muhammad itu. Mungkin kamu itu disihir oleh dia. Mungkin kamu itu macam-macam dah praduga yang jelek yang disampaikan ibu Sa'ad kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Begini saja wahai Sa'ad, apakah betul-betul kau ini mencintai Muhammad itu atau menyayangi? Kemudian Sa'ad mengatakan, wahai ibu, semenjak aku melihat wajah Nabi Muhammad, semenjak aku berbicara kepada Nabi Muhammad, semenjak aku duduk dengan Nabi Muhammad, aku pada saat itu sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Karena aku yakin dia adalah orang yang betul-betul ditunjuk oleh Tuhannya sebagai utusan yang benar. Oke, kata ibunya. Berdebat nih Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibu. Ya, begini saja Sa'ad. Kalau kau tidak keluar dari agama Muhammad, maka ibu tidak akan pernah makan. Anak dengar orang tua nggak makan, bimbang. Ya. Kalau kau tidak keluar dari agama Muhammad pada saat ini, maka kau lihat ibumu tidak akan makan dan ibumu akan sakit wahai Sa'ad. Diancam nih Sa'ad oleh ibunya. Dipujuk oleh Sa'ad, jangan begitu ibu. Ibu adalah segala-galanya. Walaupun kita berbeda agama wahai ibu, tetapi ibu tetap adalah ibuku yang pernah melahirkan aku dan pernah menyusui aku dan membesarkan aku. Sehari, 2 hari, betul ibunya nggak makan. Ibunya hanya minum, nggak makan. Sehingga yang agak sehat mulai ngempes, kurang tubuh. Terus lemah. Datang nih ajudan ibunya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lapor. Wahai Tuan, ibumu di rumah sana dalam keadaan kritis. Ibumu memanggil dirimu. Ibumu sudah tidak berdaya lagi. Dia tidak mau makan. Semua makanan dia tolak. Dia hanya ingin kepengen kau ini keluar daripada agama Muhammad itu.
Datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, apakah kau tega dengan keadaanku seperti ini? Apa kata Sa'ad? Jawaban anak yang berbakti. Makanya ada dalil. La ta'ata li makhlugin bimaksiatil khaliq. La ta'ata li makhlugin bimaksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu kalau menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan. Sekalipun orang tua kita. Kau pergi ke sana loh. Kau pergi ke sana, kau cungkel pintu, nanti kau ambil HP. Kata anak, bu, tak boleh bu. Ini mencuri. Ini kan ibu kau nyuruh. Kau ngikut perintah ibu kau itu salah. Kenapa? Karena orang tua kita menyuruh kita bermaksiat. Makanya dalilnya apa? La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang menyuruh kita untuk maksiat. Itu kan rumah Ustaz enggak ada. Coba kau masuk. Tidak diamanahkan oleh Ustaz tapi ente masuk. Ya, padahal Ustaznya hanya mengamanahkan misalnya nih beberapa orang saja. Tapi kita masuk tanpa izin. Tidak boleh maksiat itu, hati-hati. Ya, jangan diremehkan nih. Walhasil tidak ada ketaatan kepada siapapun makhluknya, sekalipun itu orang tua. Ya, kalau menyuruh kepada maksiat kepada Allah. Nah, ibunya mengatakan, Saat kau lihat kondisiku, ibunya udah enggak berdaya. Ini pembantunya mujuk Saat, wahai Saat, sudahlah wahai Saat. Kau pikirkan ibumu. Ibumu ini sudah tidak berdaya. Wah, macam-macam nih kalimat-kalimat ini memujuk Sa'ad agar keluar daripada agama Rasulullah. Kemudian Sa'ad mengatakan dengan keimanannya, dengan keyakinannya, wahai ibu, ibu tetaplah ibuku. Sekalipun ibu berbeda keyakinan kepadaku, ingat wahai ibu, ibu tetap ibuku yang aku harus hormati dan aku harus muliakan. Tetapi ingat ibu, seandainya ibu menyuruh aku untuk keluar daripada agama Muhammad, maka tidak akan pernah aku lakukan. Walaupun ibu memiliki 1000 nyawa. Wah, ini kalimat klimaks ini oke nih. Walaupun ibu memiliki 1000 nyawa, kemudian malaikat datang mencabut nyawa ibu, kemudian ibu meninggal dan menghidupkan kembali. Kemudian ibu dihidupkan dan dibuat wafat kembali. Dihidupkan sampai 1000 kali malaikat mencabut dan mengembalikan nyawa ibu untuk aku berpindah kepada agama Muhammad. Hasya wa kalla. Tidak akan mungkin aku lakukan. Lalu alal habib. Ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar itu semuanya, ibunya gemetar. Meninggal ibunya. Meninggal dalam keadaan tapi Sa'ad selamat. Ini iman betul-betul iman kelas-kelas kakap ini. Bukan main-main. Ibunya nyuruh pindah kepada agama Muhammad, beliau enggak mau. Tetapi tetap hormat sama ibu, dia mengatakan 1000 nyawa ibu diberikan oleh Tuhan. Dicabut, dikembalikan, dicabut, dikembalikan, dicabut, dikembalikan. Tidak akan mungkin aku berpindah kepada agama Muhammad. Karena memang melihat wajah Nabi Muhammad itu gimana ya? Orang itu akan terpesona. Ya. Jangankan manusia, bulan cemburu melihat wajah Nabi. Kebiasaan orang-orang Arab Badui dulu, kalau mereka itu datang bulan purnama, mereka keluar nih, orang-orang Mekah tuh keluar. Keluar kemana? Ke padang pasir. Refreshing, merefreshkan pikirannya. Melihat timbulnya bulan 15 sempurna. Bulan 15 yang terang, bulan purnama. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW keluar dengan jubah merahnya. Dengan wajah yang putih, kulit yang putih, selayak seperti sutra. Keluar Nabi Muhammad pada malam hari di saat terangnya rembulan. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Kemudian pada saat itu orang yang memandang bulan purnama, berpindah pandangannya melihat kepada Nabi Muhammad. Apa kata syair itu? Apa kata syair?
anta syamsun, anta badrun, anta nur, fawqa nurin, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul budur. Telah muncul asyraqal badru alaina, telah muncul kepada kami bulan purnama yang begitu indah, melebihi sinarnya daripada bulan purnama yang ada. Fakhtafat minhul budur, langsung mengecil, cemburu, bersembunyi. Fakhtafat, bersembunyi itu bulan purnama. Melihat apa? Wajah Nabi Muhammad itu bulat dan terangnya mengalahkan daripada sinarnya rembulan. Orang tampan pakai baju merah disinari, ya Rasulullah. Ajib. Jadi Nabi Muhammad itu diantara pakaian yang beliau senang itu putih, hijau, merah. Merah itu, wah, kalau sudah Nabi Muhammad memakai warna merah, Sayyidatuna Aisyah itu menggelengkan kepala. Beliau mengatakan, ma ajmalaka ya Rasulullah. Betapa tampan dan gantengnya engkau wahai Muhammad. Ya. Jadi Siti Aisyah itu kan istri Nabi Muhammad yang muda ya, umurnya muda. Biasanya kalau perempuan-perempuan muda, kalau melihat laki-laki yang lebih tampan lagi, itu terkadang hatinya bisa goyang. Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Aisyah, semenjak engkau menikah dengan Nabi Muhammad, bagaimana engkau diperlakukan oleh Nabi Muhammad? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Sedikit pun tidak ada kekurangan pada diri suamiku Muhammad. Aku melihat wajah Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah, begini nih. Kalau kita lihat orang ganteng, kalau ente kan nafsu nengoknya. Ente lihat orang ganteng, apa? Terkagum-kagum gitu ya. Jadi menatap itu menatap itu bukan tatapan yang mengedipkan mata, tidak. Tetapi tatapan Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi Muhammad, matanya enggak berkedip. Nabi Muhammad memakai pakaian, Nabi Muhammad menyisir rambut, diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Nabi Muhammad lagi minum, diperhatikan. Di mana gelas, ya, Rasulullah itu bagaimana cara minumnya. Nabi Muhammad bersisir, diperhatikan. Cara Nabi Muhammad pakai baju, Siti Aisyah itu diperhatikan dari mulai kamar, dari kamar sampai di luar ruang tamu diperhatikan. Geleng-geleng Siti Aisyah. Akhirnya setelah sempurna Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ma ajmalaka ya Rasulullah. Betapa tampan kau wahai Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Tidak ada laki-laki yang tergantikan. Tidak ada laki-laki yang tergantikan dari sisi wajah yang tampan dan paling bagusnya akhlak illa Muhammad. Kecuali Rasulullah. Ente mau mengidolakan siapa nak kalau bukan Rasulullah? Siapa mau kita idolakan? Nabi Muhammad. Ikut gaya Nabi Muhammad. Ikut cara rambut Nabi Muhammad. Cara pakaian Nabi Muhammad. Ikut gaya ngomong Nabi Muhammad. Ikut gaya jalan Nabi Muhammad. Makan Nabi Muhammad. Cara minum Nabi Muhammad. Cara tidur, bahkan sampai cara nikah, ikut cara Nabi Muhammad. Apalagi semuanya beliau adalah barometer kita. Nah, anak-anak sekarang mengidolakan siapa kalau bukan Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada yang mampu menandingi Nabi Muhammad. Kita punya Nabi ini sempurna. Sa'ad bin Abi Waqqas saja belum ngomong udah jatuh cinta. Abu Jahal itu saking bencinya dengan Nabi Muhammad, mana sobat ente? Pinjam. Ini Abu Jahal, ya, pada waktu lewat di depan Nabi Muhammad, wajahnya ditutup begini nak. Nabi Muhammad lagi duduk nih di teras Masjid Nabawi. Dengarin. Pas rombongan Abu Lahab lewat,
Abu Jahal lagi duduk-duduk di teras-teras itu. Tiba-tiba rombongan Nabi Muhammad datang. Kata anak buahnya Abu Jahal, hal-hal, Muhammad. Atau bu, Muhammad bu. Allah, kata dia. Lewat pula dianya. Kata kawan, ini apa pula? Biasa aja. Kau kan pamannya. Betul, aku memang pamannya. Kau kan juga ganteng, wahai Abu Lahab. Memang aku ganteng. Tapi nengok muka budak ini nih, aku ni benci, bisa cinta dengan dia. Kalau ente beda, tengok muka ente, aku tak benci. Allahumma salli ala Muhammad.